Lalu di sana tentunya sangat ramai dan semua orang yang ada di sana sangat menantikan band piknik ini dan mereka berpikir bahwa itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan, malam bersejarah karena mereka bisa menonton penyanyi favorit mereka. Ya kayak kita nonton Slank atau Iwan Fals atau Dewa 19 gitu ya. Sangat berkesan. Namun beberapa menit sebelum panggung dimulai, sekitar jam 8.15 malam waktu setempat, ada seorang saksi mata yang melihat seperti ada keributan yang terjadi. Yang mana biasanya kalau di konser, keributan itu kan disebabkan oleh orang-orang yang bertikai atau orang berantem gitu ya. Tapi ini bukan, nggak ada orang bertikai di sana. Keributan ini disebabkan karena ada beberapa orang yang terlihat melakukan penyerangan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini cukup sensitif. Jadi ada beberapa kata yang mungkin akan gue plesetin atau gue rubah. Mohon dimaklumi. Maaf jika kurang nyaman terdengar di telinga. Tetapi demi keamanan videonya agar tidak di take down gitu ya. Mohon pengertiannya. Oke, kita akan membahas sebuah hal viral yang terjadi di Rusia baru-baru ini. Kalau sebelumnya, beberapa bulan yang lewat, kita sudah sempat membahas tentang Kosta, seorang remaja asal Serbia yang melakukan aksi dor-dor massal di sekolahnya. Aksi yang dilakukan oleh Kosta itu menyebabkan teman-temannya serta gurunya menjadi korban dan ada 9 orang yang meninggal dunia dalam aksi tersebut serta yang lainnya itu mengalami luka-luka dan trauma. Nah, kejadian tersebut disebabkan karena Kosta ini sakit hati, dendam, dia sering dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, buat kalian yang pengen nonton selengkapnya tentang cerita itu bisa langsung klik di konten yang ini. Dan hari ini kita akan membahas soal aksi teror bersenjata yang mana dia ngedor beberapa orang hingga meninggal dunia dan terjadi di Moskow, Rusia. Pelakunya itu ada 4 orang. Mereka melakukan aksi tersebut dengan sangat brutal yang membuat aksi mereka ini memakan korban sampai dengan 137 orang. Gila, itu benar-benar kayak bencana alam gitu geng. Usut punya usut, ternyata ini tidak dilakukan atas misi yang berhubungan dengan dendam pribadi ataupun adanya masalah kejiwaan dari si pelakunya. Tetapi usut punya usut dikatakan 4 peneror ini ada hubungannya dengan kelompok ekstremis asal Irak yaitu ISIS. Nah, gua tidak bisa membaca namanya secara langsung karena takut didetect oleh YouTube dan itu menjadi sebuah pelanggaran. Seperti apa kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat malam tanggal 22 Maret tahun 2024 di Moskow, Rusia. Saat itu bertepatan dengan konser sebuah band rock yang bernama Piknik yang diadakan di Balai Kota Krokus yang terletak di pinggir kota Moskow dan berjarak 20 km dari Kremlin. Balai Kota Krokus ini merupakan sebuah gedung konser yang canggih yang berlokasi di kompleks retail dan Balai Kota Krokus ini menjadi salah satu panggung paling bergengsi yang ada di wilayah Moskow bagi para musisi. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu kayak musisi manggung di Balai Sarbini atau mungkin manggungnya di Gelora Bung Karno gitu ya. Nah, di sana namanya Balai Kota Krokus. Terus, bangunan tersebut bisa menampung dengan kapasitas 5.000 penonton sampai dengan 10.000 penonton. Ketika kejadian ini terjadi, band Piknik sedang tampil dan di sana ada sekitar 6.000 orang yang memadati tempat tersebut. Bisa kebayang tuh 6.000 orang banyaknya kayak gimana. Lalu di sana tentunya sangat ramai dan semua orang yang ada di sana sangat menantikan band Piknik ini
Dan mereka berpikir bahwa itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan, malam bersejarah karena mereka bisa menonton penyanyi favorit mereka. Ya kayak kita nonton Slank atau Iwan Fals atau Dewa 19 gitu ya. Sangat berkesan. Namun beberapa menit sebelum panggung dimulai, sekitar jam 8.15 malam waktu setempat, ada seorang saksi mata yang melihat seperti ada keributan yang terjadi. Yang mana biasanya kalau di konser, keributan itu kan disebabkan oleh orang-orang yang bertikai atau orang berantem gitu ya. Tapi ini bukan, nggak ada orang bertikai di sana. Keributan ini disebabkan karena ada beberapa orang yang terlihat melakukan penyerangan di balai kota Krokus yang dipadati oleh penonton tersebut. Ada security yang mengatakan kalau para penyerang itu mengenakan senjata lengkap dan langsung menyerbu ke dalam sambil melepaskan peluru ketika para security sedang berjaga di pintu masuk. Jadi benar-benar brutal banget. Para penyerang ini berjarak sekitar 10 meter dari para security. Dan para penyerang itu mulai melepaskan peluru ke orang-orang yang berada di lantai dasar secara acak. Jadi itu secara membabi buta tanpa memikirkan siapapun yang akan kena. Mau yang di bawah umur, mau dewasa, remaja, pokoknya siapapun random. Lalu seorang saksi mata lain nih geng, mengatakan saat keributan itu terjadi, dia lagi ngobrol sama seorang pria. Dan di tengah-tengah dia lagi ngobrol, tiba-tiba dia dikagetkan dengan banyaknya orang yang berada di belakang yang berteriak kencang dan mulai heboh. Di saat itu dia menoleh ke belakang untuk melihat situasi apa yang sedang terjadi. Dan dia melihat sudah banyak orang yang melarikan diri dari pintu masuk utama. Lalu karena bangunan tersebut sangat besar dengan jumlah orang yang sangat banyak, dia hanya mendengar suara letupan yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kayak tash gitu, kayak suara orang ngedor. Dan suara itu dia dengar gak cuma sekali, melainkan selama beberapa kali. Pada awalnya, dia gak bisa memastikan suara itu berasal dari mana. Namun kedengarannya memang terdengar berasal dari senjata. Namun ketika pelurunya keluar, suaranya seperti diredam. Jadi kayak pakai peredam atau silencer gitu ya. Nah tapi apakah itu pakai silencer atau enggak jelas juga. Karena kalau kalian lihat dari video yang beredar di sosial media, suara tersebut terdengar cukup besar dan seperti tidak pakai peredam sama sekali. Nah mungkin saksi mata ini berada cukup jauh, jadinya di saat itu dia mendengar seolah-olah pakai peredam. Ada sebuah video lain yang memperlihatkan banyaknya pengunjung yang sudah berada di dalam hall, bahkan banyak di antara mereka yang sudah mulai duduk di kursi masing-masing. Lalu, tiba-tiba mereka panik seperti menyadari ada sesuatu yang tidak beres terjadi di hari itu. Dan para pengunjung itu pun langsung berbondong-bondong keluar dari dalam hall tersebut, tetapi ketika masih banyak pengunjung yang belum keluar dari hall, mereka sudah mendengar suara letupan yang berasal dari jarak yang cukup dekat. Lalu spontan, para pengunjung langsung tiarap di jarak antara kursi penonton untuk melindungi diri mereka. Jadi mereka merunduk, merangkak, meliuk-liuk di sana. Nah, di dalam video yang beredar tersebut terdengar suara letupan senjata sebanyak beberapa kali. Para pengunjung di saat itu berbondong-bondong berusaha keluar dari dalam balai kota Krokus tersebut. Para pengunjung ini terbagi menjadi beberapa grup yang terdiri sekitar 20 orang. Kemudian kelompok-kelompok ini memilih untuk menyelamatkan diri menuju ke tempat yang berbeda-beda. Ada yang keluar melalui pintu keluar, ada juga yang menuju ke ruang bawah tanah. Di saat itu pihak security hall itu dengan sigap membantu proses evakuasi para pengunjung karena situasi di dalam sudah tidak kondusif. Sudah banyak orang-orang yang tumbang. Dan pelaku teror ini itu membakar sesuatu yang menyebabkan kepulan asap di dalam hall. Dan hal ini membuat jarak pandang para pengunjung yang ingin menyelamatkan diri jadi terbatas dan tidak bisa bernafas dengan baik di antara kepulan asap hitam tersebut. Jadilah beberapa di antara mereka ada yang pingsan dan terinjak-injak. Singkat ceritanya, pada jam 8.40 malam, balai kota Krokus ditutupi oleh api besar yang membuat bagian atap dari gedung tersebut runtuh. Petugas pemadam kebakaran yang tidak bisa memadamkan api karena bisa mengancam nyawa dari orang-orang yang masih berada di dalam gedung, jadinya di saat itu merasa kebingungan bagaimana harus menangani perihal ini. Lalu, 5 menit kemudian, tiba-tiba media sosial mengalami gangguan secara massal. Padahal di saat itu banyak orang yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan update dari kondisi terkini yang terjadi di balai kota Krokus karena masih banyak korban yang terjebak di dalam. Dan gangguan ini terutama terjadi pada Telegram dan WhatsApp, dua aplikasi yang cukup banyak digunakan oleh warga Rusia, warga Moskow. Nah, lalu otoritas Moskow itu langsung mengirimkan puluhan ambulans ke lokasi kejadian dan ambulans tersebut sudah mulai standby di luar kompleks di Krasnogorsk. Ada sekitar 50 tim medis yang diturunkan untuk memberikan pertolongan pertama bagi para korban yang berhasil keluar dari hall tersebut.
Tim penyelamat juga berhasil mengeluarkan sekitar 100 orang dari dalam gedung. Tapi ya itu belum cukup, ya totalnya kurang lebih ada 6.000 orang. Di sana juga sudah dibuat sebuah markas operasional untuk memantau kejadian yang ada di balai kota tersebut. Dan beranjak ke jam 9.50 malam waktu setempat, bangunan tersebut sudah mulai runtuh disebabkan karena banyaknya bagian bangunan yang sudah dilalap api. Jadi bisa kebayang ya geng, orang-orang melindungi diri mereka dari serangan para pelaku teror, tetapi kondisi gedung tempat mereka berada juga sedang terbakar. Lalu tim investigasi dari Komite Investigasi Rusia sudah tiba di lokasi kejadian untuk menyelidiki siapa dalang di balik peristiwa ini. Dan saking takutnya akan terjadi serangan susulan, wali kota Moskow yang bernama Sergei Sobyanin itu mencoba untuk membatalkan segala agenda yang berpotensi akan memicu keramaian seperti yang dilakukan di jam 10.30 malam waktu setempat. Seluruh kampus di Rusia membatalkan kelas tatap muka dan digantikan menjadi belajar secara online. Jadi kejadian teror ini cukup mengancam Rusia dan pihak otoritas terkait memilih untuk belajar dari rumah ataupun bekerja dari rumah karena jika ada keramaian takutnya para pelaku teror ini masih berkeliaran. Lalu nggak cuma itu, wali kota Sergei juga membatalkan semua acara olahraga, acara kebudayaan, dan acara publik lainnya yang mengundang keramaian. Kemudian di jam 11 malam waktu setempat, para polisi dan juga tentara sudah mulai berjaga di sepanjang jalan Avtodor. Dan semua orang yang ingin pulang naik taksi juga diberikan perjalanan secara gratis agar semua orang bisa langsung menuju ke rumahnya, tidak lagi berada di lingkungan publik. Nah, lalu dari tanggal 22 sampai dengan sekarang, data mengenai jumlah korban jiwa itu terus berubah disebabkan karena korban jiwa yang semakin bertambah. Di saat gua meriset kasus ini, ya mungkin ini udah bertambah gitu ya jumlahnya, tapi yang jelas di saat gue meriset sudah ada sebanyak 139 orang yang meninggal dunia dengan rincian 137 diantaranya meninggal di tempat dan 2 lainnya itu meninggal di rumah sakit. Lalu di antara 137 yang meninggal dunia ada sebanyak 75 orang yang sudah berhasil diidentifikasi, termasuk diantaranya ada 3 orang korban yang masih di bawah umur. Nah sementara itu para korban yang selamat mengalami luka-luka yang cukup parah dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit terdekat. Itu kronologi singkat kejadiannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan siapakah dalang di balik aksi teror ini. Jadi geng, ketika kasus ini terjadi, tiba-tiba ada sebuah klaim yang dibuat oleh kelompok pelaku teror asal Irak yaitu ISIS. Yang mana mereka mengatakan kalau mereka lah yang bertanggung jawab atas serangan di balai kota Krokus tersebut. ISIS di saat itu mengaku di dalam sebuah pernyataan singkat yang diterbitkan oleh kantor berita yang memang berafiliasi dengan ISIS yaitu Amaq di Telegram pada hari yang sama ketika serangan tersebut terjadi. Untuk mendukung klaimnya tersebut, Amaq ini merilis sebuah video yang memperlihatkan ketika terjadi serangan di balai kota Krokus yang mana video tersebut sengaja direkam oleh salah satu pelaku penyerangan. Video itu berdurasi sekitar 90 detik dan beberapa cuplikan di dalam video tersebut terlihat ada 4 orang yang sedang menyerang balai kota Krokus dengan wajah yang buram dan juga suara yang sudah diefekkan atau didistorsi. Di dalam video yang terlihat ada salah satu penyerang yang memberikan isyarat kepada yang lainnya untuk segera menyerang. Lalu kemudian mereka berjalan melewati pintu di mana banyak orang-orang yang sedang bersembunyi lalu melepaskan peluru ke arah para pengunjung. Di dalam video tersebut diperlihatkan juga ada salah satu di antara mereka yang melakukan aksi eksekusi sadis terhadap seorang pria dan video berakhir dengan mereka berempat yang berjalan masuk ke dalam gedung serta asap yang terlihat dari kejauhan. Penyerangan ini sebenarnya sudah diprediksi terlebih dahulu oleh pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Rusia pada awal bulan Maret lalu. Menurut laporan yang dimiliki, dikatakan kalau ada sekelompok ekstremis yang sudah memiliki rencana untuk menargetkan sebuah event besar. Dan event tersebut secara jelas dikatakan adalah sebuah konser yang akan diadakan di Moskow, geng. Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Rusia itu sudah memperingatkan warga negara mereka yang sedang berada di Moskow untuk menghindari keramaian. Dari awal bulan November tahun 2023, ada 2 sumber yang didapatkan dari pihak intelijen Amerika Serikat yang mengatakan kalau kelompok yang bernama ISIS Khorasan atau sering disingkat sebagai ISIS-K itu memiliki keinginan untuk segera menyerang Rusia. ISIS-K sendiri itu merupakan afiliasi ISIS yang aktif di wilayah Afghanistan dan sekitarnya. Karena sifatnya yang berkaitan dengan keselamatan banyak orang, akhirnya pihak Amerika merasa harus memberikan peringatan kepada Rusia. Nah di saat itu mungkin orang-orang berpikir, ya Amerika ini kok sok-sok baik gitu ya kepada Rusia. Tapi sebenarnya tujuan Amerika adalah mereka ingin memperingatkan karena mengingat banyak juga warga negara mereka yang sedang berada di Moskow untuk liburan ataupun bekerja. Nah namun di saat itu,
peringatan dari Amerika ini ternyata tidak disambut oleh pemerintah Rusia, terutama presiden mereka Putin. Di saat itu Presiden Putin mengatakan peringatan dari Amerika Serikat ini semacam hanya sebuah provokasi dan menyerupai pemerasan serta untuk mengintimidasi dan membuat chaos masyarakat Rusia. Jadi ibaratnya tuh cuma pengen bikin panik. Nah, lalu singkat cerita, ketika serangan tersebut benar-benar terjadi, Rusia justru mengatakan kalau mereka ragu dengan pernyataan Amerika Serikat. Yang membuat pernyataan kalau serangan tersebut adalah tanggung jawab ISIS. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, yaitu Maria Zakharova, mereka mempertanyakan pernyataan Amerika bahwa ISIS ini berada di balik penyerangan tersebut. Karena menurut Maria, Amerika ini yang menyebarkan entitas lain dari ISIS untuk menutupi wilayah kekuasaannya yang ada di Kiev, Ukraina. Maria juga mengatakan bahwa Amerika lah yang mendukung para ekstremis tersebut dari tahun 1980-an ketika masih melawan pasukan Soviet. Dan menurut artikel berita BBC, para pejabat Rusia malah mengatakan kalau ada beberapa keterlibatan Ukraina di dalam serangan tersebut. Bahkan, Vladimir Putin sendiri dalam pidatonya di hari Sabtu mengatakan kalau Rusia sudah menangkap sekitar 11 orang, termasuk 4 pria yang menjadi pelaku penembakan di balai kota Krokus ketika mereka sedang menuju ke wilayah Bryansk yang berjarak 340 km dari kota Moskow untuk menyelinap melintasi perbatasan menuju ke Ukraina. Putin menuduh kalau Ukraina sudah memberikan jalan bagi para tersangka untuk bisa melintas di negaranya. Dan di saat mendapatkan tuduhan itu, Ukraina langsung buka suara, geng. Pemerintah Ukraina itu langsung menyangkal kalau mereka terlibat di dalam kejadian ini. Di saat itu kemungkinan besar ya, Ukraina itu nggak mau diseret-seret dan dituduh sebagai dalang di balik serangan yang dilakukan oleh 4 pelaku teror ini. Jadi mereka langsung klarifikasi lah, biar Rusia nggak marah-marah banget sama mereka. Menurut juru bicara militer Ukraina yang bernama Yusuf, serangan yang terjadi di Moskow itu adalah tindakan provokasi yang sengaja dilakukan oleh orang-orang suruhan dari Vladimir Putin yang membuat seperti ada pihak lain yang ingin menyerang Rusia. Nah, tapi tentunya pernyataan ini tidak disertai bukti yang kuat dan masih tuduhan semata. Lalu, keempat orang tersebut diketahui berasal dari negara Tajikistan, yang mana hal ini diketahui setelah pihak kepolisian berhasil menemukan paspor Tajikistan di saku keempat pelaku. Nama-nama dari pelaku, yang pertama itu ada Dalerzon Mizoyev, usianya 32 tahun, lalu ada Saida Krami Raka Balizoda, yang usianya 30 tahun, dan ada Samsidin Fariduni, usianya 25 tahun, lalu yang terakhir Muhammad Sobir Faizov, umurnya baru 19 tahun. Jadi geng, Tajikistan ini sendiri adalah sebuah negara bekas pecahan Uni Soviet yang berada di Asia Tengah, dan negara ini berbatasan langsung dengan Afghanistan di sebelah selatannya, Cina di sebelah timurnya, dan Kirgistan di sebelah utara, serta Uzbekistan di sebelah barat. Sebagai bekas dari Uni Soviet, Tajikistan ini adalah aliansi dari Rusia. Nah, jadi masih ada hubungannya dengan Rusia, geng. Kejadian ini bisa saja menyebabkan konflik baru di antara kedua negara tersebut. Padahal mereka sebagai sama-sama pecahan dari Uni Soviet, itu mereka sudah menjadi sekutu sejak lama. Dan Tajikistan sendiri berusaha untuk menghindari konflik tersebut. Mereka nggak mau berperang dengan Rusia. Lalu, melalui Presiden Tajikistan yang bernama Emomali Rahmon, dia mengatakan kalau teroris tidak memiliki kewarganegaraan, tidak memiliki tanah air, dan juga agama, sehingga keempat pelaku penyerangan tersebut dianggap oleh presiden mereka sebagai orang yang tanpa kewarganegaraan. Jadi mereka itu bukan tanggung jawab dari Tajikistan. Lalu, menurut artikel berita Business Insider, hubungan antara Rusia dengan negara-negara aliansinya itu agak merenggang. Seperti di bulan Oktober tahun 2022, Presiden Rahmon dikatakan sempat memarahi Putin karena selama ini Tajikistan tidak dianggap sebagai mitra strategisnya Rusia, dan di saat itu Tajikistan ingin dihormati. Nah, memang kalau kita lihat ya, Tajikistan ini bukan negara yang besar gitu, geng. Mereka itu termasuk salah satunya negara yang miskin gitu ya, di daerah daratan Soviet tersebut. Makanya, Presiden Tajikistan di saat itu meminta mereka agar bisa dihargai. Misalnya, Tajikistan harus memohon kepada Rusia untuk bisa datang ke forum yang ada di Tajikistan, dan Rahmon merasa itu seperti merendahkan harga diri dari negara Tajikistan itu sendiri. Lalu, hubungan Rusia dengan anggota Collective Security Treaty Organization atau CSTO, sebuah aliansi tandingan dari NATO yang berisikan negara-negara bekas Uni Soviet, juga bisa dikatakan mulai renggang, geng. Lalu, beberapa pihak mengatakan bahwa anggota CSTO melihat invasi Rusia ke Ukraina tidak akan bisa melindungi negara-negara anggota CSTO yang lain. Bahkan bisa saja nantinya Rusia menargetkan mereka sebagai target invasinya selanjutnya.
Lalu, di awal tahun ini, Presiden Armenia, yaitu Fahak Khachaturyan, mengatakan kalau negaranya sudah menangguhkan partisipasi dalam CSTO setelah mereka sering mengkritik CSTO serta Rusia. Nah, jadi bisa dikatakan ya, Rusia ini memang ada konflik-konflik internal dengan anggota CSTO, ya sesama pecahan Soviet gitu. Jadi kayak pertengkaran antara adik kakak lah gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke 4 tersangka tadi. Jadi, setelah keempat tersangka tadi tertangkap, banyak video-video yang memperlihatkan ketika mereka diinterogasi. Ada yang diinterogasi dengan tangan serta kaki terikat di belakang. Lalu anehnya, ketika ditanyakan, orang tersebut terlihat gemetar, ketakutan, seperti bukan penjahat gitu, geng. Biasanya kan kalau misalkan pelaku teror kayak gini, mereka tuh nggak pedulian gitu ya. Mereka bisa eksekusi orang, otomatis ya mereka santai aja. Nah, namun kemudian ada video salah satu pelaku yang berada di ruang perawatan rumah sakit yang juga ikut diinterogasi. Ada video lainnya yang wajahnya sudah berlumuran cairan merah, dan di dalam video tersebut dia mengatakan kalau dia tidak bisa berbahasa Rusia, sementara beberapa orang terus menanyakan namanya beberapa kali dan si pelaku itu tetap menjawab dengan bahasa yang tidak jelas. Entah dia benar-benar nggak bisa bahasa Rusia atau memang hanya alibi aja. Yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin mereka ini terpaksa melakukan hal tersebut? Soalnya kayak mereka sendiri tidak menjiwai sebagai seorang pelaku teror gitu. Masa pelaku teror tuh takutan? Padahal ketika dia mau mengeksekusi, itu ada 6.000 orang loh di dalam. Apakah dari awal mereka nggak ketakutan gitu? Kenapa setelah tertangkap baru terlihat ketakutan? Dan ketika dilihat ya, mereka-mereka ini seperti orang baik dan rasa-rasanya mereka ini bukan orang yang tega mengeksekusi orang-orang yang tidak bersalah dengan cara brutal tersebut. Lalu ketika diinterogasi, salah satu dari mereka ini mengatakan kalau mereka itu sebenarnya menerima instruksi melalui telegram. Dan di telegram itu, mereka mendengarkan seperti ceramah dari seseorang. Mereka juga dijanjikan akan mendapatkan sejumlah uang sebesar 500.000 rubel atau sekitar 85 juta rupiah untuk melakukan serangan tersebut. Lalu salah satu dari mereka ini mengatakan kalau dia sudah menerima setengah dari uang tersebut dan akan menerima sisanya setelah tugas selesai dilakukan. Lalu, tersangka lainnya juga mengatakan selama dia berada di Moskow, dia tinggal di sebuah asrama yang terletak di sebelah utara kota Moskow bersama dengan pria lainnya. Nah, lalu kata dia lagi, mereka ini sempat tinggal di sana sekitar 1 bulan lamanya. Kemudian, dia berkenalan dengan seseorang yang bernama Abdullah yang ditemuinya 10-12 hari yang lalu dari Telegram yang menawari mereka untuk membeli mobil milik kerabatnya. Dan mereka pun membeli mobil itu serta melakukan transaksi jual beli di Jalan Dimitrovskoe. Lalu setelah itu, geng, mereka berempat dibawa ke dalam sebuah ruang sidang pada hari Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024. Mereka semua terlihat mengalami luka-luka, terutama di bagian wajah. Dan 3 di antara mereka sudah mengaku bersalah atas semua dakwaan. Dan dari sana diketahui kalau Dalerzon Mirzoyev itu memiliki izin tinggal selama 3 bulan di kota Novosibirsk di Siberia, Rusia Selatan. Nah, namun masa berlaku tinggalnya itu sebenarnya sudah habis, geng. Lalu kemudian pelaku yang lain yang bernama Saida Krami Raka Balizoda itu memiliki dokumen pendaftaran Rusia, tetapi tidak bisa mengingat di mana dokumen tersebut berada. Jadi kayak dia lupa naruh di mana atau hilang. Dan pelaku yang selanjutnya yang bernama Shamsidin Fariduni itu bekerja di sebuah pabrik yang ada di kota Podolsk, Rusia, dan terdaftar di kota Krasnogorsk. Lalu sementara kondisi dari Muhammad Sobir terlihat tidak merespon dikarenakan kondisinya yang cukup terluka parah. Dia harus duduk di kursi roda untuk bisa berjalan. Ketika pengadilan berlangsung, Muhammad Sobir ini sampai harus didampingi oleh seorang dokter. Dan diketahui, sebenarnya Muhammad Sobir ini adalah seorang pengangguran yang mana sebelumnya dia bekerja di sebuah tempat cukur rambut yang ada di Ivanovo yang terletak di sebelah timur laut Moskow. Mereka ini didakwa karena melakukan kejahatan terorisme dan mereka bisa dihukum penjara seumur hidup. Nah, tapi ada satu hal yang bikin salah fokus nih, geng. Kalian notice gak nih, kalau mereka berempat di ruang sidang, mereka semua memakai produk jaket dari Adidas. Nah, kok bisa nih semuanya pakai Adidas? Ternyata usut punya usut, negara Rusia, orang-orangnya itu memang suka pakai produk Adidas, geng. Nah, padahal Adidas sendiri tidak berasal dari Rusia. Adidas itu adalah produk dari Jerman. Awal mula mengapa Adidas ini sangat familiar dan sangat terkenal di Rusia, itu berawal ketika zaman Perang Dingin, di mana Soviet sebelum menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1940, itu Adidas menandatangani perjanjian dengan pemerintah Soviet untuk memasok seragam bergaris kepada tim nasional
nasional negara tersebut, yaitu Adidas tadi. Walaupun sebenarnya Uni Soviet mencoba untuk menghilangkan identitas dari brand Adidas, yaitu dengan menghilangkan logo serta satu garisnya sehingga hanya menjadi 2 garis aja. Tetapi orang-orang di Rusia di saat itu sudah menyadari kalau barang yang dipakai oleh para atlet Uni Soviet adalah milik Adidas. Sehingga setelah Olimpiade selesai, popularitas Adidas di negara ini menjadi sangat naik. Jadi banyak banget peminatnya. Lalu, seiring berjalannya waktu, Adidas menjadi sesuatu yang sangat populer, terutama di masyarakat kelas bawah dan juga para kriminal. Jadi, para kriminal yang sudah ditangkap menjadi narapidana, mereka itu selama di penjara harus berolahraga, sehingga mereka membutuhkan pakaian yang nyaman untuk mereka pakai saat berolahraga. Sementara tidak banyak penjara yang memiliki seragam olahraga untuk para narapidana. Di tahun 1990-an, juga banyak mantan atlet yang menjadi kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena setelah menjadi atlet mereka nggak sejahtera. Pada saat mereka melakukan tindakan kejahatan, mereka justru memakai pakaian yang sama dengan saat mereka berlatih, yaitu menggunakan pakaian Adidas. Jadi awal mulanya banyak kriminal itu ya karena kriminalitas itu dilakukan oleh para atlet gitu ya. Lalu kebetulan sekali para atlet ini menggunakan brand Adidas saat melakukan tindakan kriminal. Namun ada juga informasi yang mengatakan kalau faktor utama meningkatnya popularitas Adidas di Rusia itu karena terinfluence oleh budaya hip hop yang ada di Rusia, yang dimana Adidas ini diasosiasikan sebagai tren fashion dari subculture ini. Nah, jadi produk Adidas itu sangat lekat dengan culture undergroundnya di Rusia. Jadi kayak hip hop, kriminal itu pasti pakai Adidas. Tapi geng, ada sedikit hal yang agak gimana ya, jarang gue dengar gitu ya di dalam kasus ini, yang mana para pelaku teror ini bukan berasal dari negara-negara seperti Irak, Afghanistan gitu ya, tetapi justru berasal dari negara pecahan Uni Soviet, yang mana padahal negara mereka itu adalah sekutu dari negara yang mereka serang, yaitu Rusia. Nah, mungkin bisa aja ini semua disebabkan karena yang biasanya didoktrin untuk melakukan teror itu adalah keturunan-keturunan Arab, tapi karena orang Arab mungkin agak sulit masuk ke Rusia, maka dipilihlah negara yang paling dekat dengan Rusia. Dan anehnya, kenapa harus Tajikistan yang jelas-jelas merupakan sekutu lama dari Rusia? Nah, apakah ada sesuatu di Tajikistan yang sedang berkembang sekarang? Dan apa jangan-jangan ini merupakan salah satu strategi untuk memecah belah CSTO dan membuat Rusia kehilangan para sekutu mereka? Dan siapa yang paling diuntungkan gara-gara kasus ini? Ya udah pasti negara lawannya Rusia, yaitu Amerika. Kalau saja CSTO hilang, maka NATO akan menjadi satu-satunya aliansi negara kuat di dunia dan tidak akan ada yang bisa menyaingi NATO. Dan Rusia akan menjadi single fighter di tanah Eropa karena semuanya akan berada di pihak Amerika. Dan lagi pula, sudah bukan rahasia umum jika Rusia dan Amerika itu adalah musuh, tetapi mengapa di dalam kasus ini Amerika dengan baiknya memberitahu Rusia soal adanya kemungkinan penyerangan yang akan dilakukan oleh kelompok ISIS. Dan bagaimana bisa Amerika lebih dulu tahu soal informasi itu? Rusia malah gagal, ya kan? Badan intelijennya malah nggak tahu duluan, malah Amerika duluan yang tahu. Menurut kalian kenapa nih, geng? Nah, jadi bisa dipahami ya, geng, kalau otoritas Rusia itu tidak mempercayai Amerika dan mungkin ini adalah strategi Amerika untuk menggoyahkan pertahanan Rusia dari dalam. Dan benar apa yang dikatakan oleh Maria Zakharova selaku Menteri Luar Negeri Rusia, kalau Amerika memang dituding sebagai pembiaya ISIS. Mereka juga selalu hadir di dalam konflik Timur Tengah, dan karena intervensi Amerika di Timur Tengah yang membuat adanya kelompok radikal dan pelaku teror yang aktif hingga saat ini. Nah, itu dia, geng, pemberitaan tentang kasus 4 pelaku teror di Moskow yang menewaskan ratusan orang dalam kejadian tersebut.